Selamat siang, perkenalkan nama saya Thanasius Gisminting. Saya mahasiswa dari Nusa Cendana Kupang, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas 5 soal UTS Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jika Anda generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa Indonesia benar diimplementasikan? Oke, kita akan menjawab pertanyaan nomor 1. Solusi yang kita harus dilaksanakan adalah meningkatkan peran dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan fungsi sebagai lambang kebanggaan dan harga. Kita lanjut soal nomor 2. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Baik, kita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk tidak menyinggung lawan bicara, kita harus menyusun pembicaraan yang efektif. Yang pertama, berpikir dengan jernih sebelum bicara. Dan yang kedua, kendali lawan bicara. Dan yang ketiga, membuat pembicaraan yang ringkas dan jelas. Kita lanjut soal nomor 3. Apa yang akan Anda jelaskan jika diberikan sebuah bacaan yang sebagai kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan pengetikan sebelumnya? Untuk tidak sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya adalah kita harus dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan untuk hipotesis dan untuk menguji setiap variabel. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Carilah dan tulislah 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar disertai dengan alasannya. Baik, kita akan jawab nomor 4. Contohnya, seorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Kata mati lebih tepat untuk binatang, maka sebaiknya diganti dengan kata wafat atau meninggal. Dan contoh yang kedua, kenapa kamu selalu mengacukan janji dengan kami? Mungkin kata mengabaikan lebih tepat untuk menggantikan kata mengacukan. Dan itu saja contoh saya untuk nomor 4, dan saya akan penjelasannya. Diksi adalah kalimat yang tersusun dari kata yang tepat sehingga mampu mengubah arti atau menyampaikan pesan yang baik. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif disertai dengan penjelasannya. Oke, kita jawab pertanyaan nomor 5. Kalimat yang tidak efektif yang pertama, sesungguhnya sangat berat, beruntung nasib orang itu. Lalu kita ubah menjadi kalimat yang efektif, sungguh beruntung nasib orang itu. Lalu contoh yang kedua, untuk kalimat yang tidak efektif, kemarin banyak para karyawan yang melakukan mogok kerja. Kita ubah menjadi kalimat yang efektif, kemarin banyak karyawan yang melakukan mogok kerja. Dan contoh yang ketiga, untuk kalimat yang tidak efektif, anak-anak itu saling pukul-memukul. Dan kita ubah menjadi kalimat yang efektif, anak-anak itu saling pukul. Dan contoh yang keempat, untuk kalimat yang tidak efektif, di dalam buah tomat mengandung vitamin A. Lalu kita ubah menjadi kalimat yang efektif, di dalam buah tomat terkandung vitamin A. Dan contoh yang kelima, untuk kalimat yang tidak efektif, para hadirin dipersilakan berdiri. Lalu kita ubah menjadi kalimat yang efektif, hadirin dipersilakan berdiri. Baik, itu saja jawaban saya untuk 5 soal UTS Bahasa Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih banyak.